Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita selama ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan yang mulia, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah setelah Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menikmati masjid yang baru ini, Masjid Citra Harmoni yang luar biasa, yang indah. Semoga Bapak Ibu kita mampu untuk memakmurkan masjid ini. Amin. Dengan melakukan ibadah sholat wajib, sholat sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, supaya kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah di dunia maupun di akhirat, khususnya mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, di saat keadaan manusia susah. Di padang mahsyar ada beberapa golongan yang dimudahkan, dinaungi, tidak merasakan panasnya matahari, tidak merasakan lamanya penantian 50.000 tahun. Di antara mereka adalah orang-orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati mereka terikat dengan masjid. Ya, selalu datang ke masjid, selalu sholat di masjid. Kalau ada masalah-masalah, datang ke masjid. Ya, mereka lah orang-orang yang dinaungi oleh Allah. Semoga kita, Bapak Ibu, termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diwajibkan untuk mengikuti petunjuknya, membenarkan apa yang disabdakannya, menjauhi larangan-larangannya, mencintainya, mencintai ahli baitnya dan sahabat-sahabatnya. Termasuk ada lagi kita disuruh mengenal tentang sejarah beliau. Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui tentang petunjuk-petunjuknya kalau kita tidak membaca sejarahnya.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik dalam semua sisi kehidupan. Dia adalah seorang pemimpin rumah tangga yang baik. Sebagaimana Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Aisyah ummul mukminin, kaifa kana khuluqun nabi?" Bagaimana dulu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Dia lemah lembut terhadap keluarganya. Dia memberikan nafkah secara maksimal kepada keluarganya, bahkan berlebih dalam urusan makan dan minum. Dilebihkan maksudnya sudah mendapatkan jatah sebulan penuh makanan. Kalau Rasulullah punya uang seperti itu, ya, sehingga tidak usah beli lagi. Terkadang 3 bulan sudah ada jatah makanan. Terkadang nggak ada sama sekali. Terkadang beliau utang ke toko Yahudi misalnya. Nah, itu Rasulullah keadaannya seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu, dia uswah hasanah sebagai imam dalam sholat, sebagai pemimpin negara, bahkan beliau adalah uswah hasan sebagai pemimpin dalam peperangan. Pada kali ini kita akan membahas suatu peristiwa penting Bapak Ibu, peperangan Nabi yang disebut dengan Ma'rakatu Mu'tah atau Sariyah Mu'tah. Ini peristiwa terjadi pada zaman Nabi tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah pada bulan Rabiul Ula. Pada bulan Rabiul Jumadil Ula. Ya, Jumadil Ula. Di mana Bapak Ibu, Sariyah Mu'tah ini maksudnya adalah Nabi mengirim pasukan militer yang besar dalam sejarah, belum pernah terjadi sebelumnya setelah perang Khandaq. Setelah perang apa? Khandaq. Nabi SAW tidak ikut. Ya, Nabi SAW tidak ikut. Namanya Sariyah. Kalau Nabi ikut dan memimpin peperangan langsung, namanya Ghazwah. Namanya apa? Ghazwah. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, hijrah dari Mekah ke Madinah, maka di situ sering Nabi berperang atau mengirim pasukan militer. Ya, bukan mendapatkan kehidupan yang aman, damai. Ya, bahkan Nabi berperang secara fisik itu 27 kali dan mengirim pasukan militer lebih daripada 54 kali. Ada ahli sejarah mengatakan 60 sekian kali. Ini menunjukkan bab jihad ini penting. Bab jihad, berperang di jalan Allah, kita pelajari. Bagi kita hari ini tidak ada peperangan misalnya, tapi kita tidak boleh lengah Bapak Ibu. Kita disuruh mempersiapkan fisik kita, bela diri kita, kemampuan kita, terutama laki-laki, agar ketika terjadi sesuatu kita siap, mental kita kuat. Ya, tidak hanya ngurusi dunia saja. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kata Allah SWT, persiapkan dirimu untuk menghadapi mereka dengan kekuatan. Ketika orang itu fisiknya kuat, ya, punya bela diri, semangat jihadnya kuat, maka tampilnya berani, Bapak Ibu, tidak menjadi orang yang licik. Jika terjadi sesuatu, maka dia tidak tidak takut, ya, dia siap, ya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan berjihad itu bersama pemerintah, ya, bukan bersama ormas, bersama pemerintah. Misalnya, kalau pemerintah menyuruh kita berjihad seperti itu. Kalau umat Islam bisa berdalimi, kita siap. Jangan sampai terjadi seperti di Ambon misalnya, atau di Poso, nggak siap dihabisi kita sama orang-orang mereka.
ya dibantai, ya kita diam saja. Nah ini berbahaya, apalagi zaman fitnah sekarang ini. Nah, maka kita ambil pelajaran dari Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Terjadi perang Mu'tah. Apa sebab dari perang Mu'tah? Waktu itu Rasulullah SAW mengirim surat ke raja-raja, ke pemimpin-pemimpin negara-negara. Kirim surat ke negara Mesir, Raja Mesir. Kirim surat ke Raja Persia. Ya, kirim surat ke Raja Afrika, kirim surat ke Raja Persia. Nah, Rasulullah kirim surat ke Raja Persia melalui sahabatnya yang bernama Al-Harith bin Umair Al-Asdi. Al-Harith bin Umair Al-Asdi. Apa isi surat itu? Intinya mengajak mereka untuk masuk Islam. Karena sifat daripada agama Islam itu, Bapak Ibu, disebarkan. Ada beberapa agama sifatnya nggak disebarkan, tapi untuk Islam ini agama itu disebarkan, dan itu perintah Allah. Karena agama ini berisi syariat-syariat yang baik, syariat-syariat yang baik, baik itu berupa perintah maupun apa? Larangan. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita sebagai seorang Muslim harus tunduk dengan syariat Islam ini. Baik dan indah, tapi banyak sebagian manusia tidak mau mengambil dan mengamalkan syariat Islam, menolak. Tapi mereka lebih memilih syariat-syariat buatan manusia, buatan setan. Hadirin sekalian, ketika ditawarkan syariat Islam yang indah ini, mereka tidak mau. Akhirnya mereka menerima hukum-hukum selain apa? Syariat Allah, yang berisi dengan kezaliman dan tidak ada keadilan sama sekali. Karena keadilan itu datangnya dari apa? Islam. Disuruh mereka menyembah Allah, tidak mau. Akhirnya mereka menyembah selain Allah, menyembah setan, menyembah jin, menyembah batu, menyembah pohon, seperti itu. Oleh karena itu agama Islam ini sifatnya disebarkan. Ya, karena apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus kamu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam ini. Maka Nabi mengajak Raja Persia untuk masuk Islam. Ya, suratnya dikirimkan melalui sahabatnya namanya Al-Harith bin Umair Al-Asdi. Maka berangkatlah Al-Harith ini menuju Syam. Ya, Syam Bapak Ibu dan sekitarnya itu adalah negeri-negeri di bawah pimpinan Kaisar Romawi. Agamanya mereka mayoritas adalah Nasara. Ya, Nasara. Dan mereka ini negara superpower saat itu, negara yang sangat kuat sekali. Punya tentara mungkin 1 juta lebih. Ya, jutaan tentaranya. Punya persenjataan, punya ekonomi yang kuat, seperti itu. Ketika sampai di sana, Al-Harith ini niatnya ketika itu sampai di daerah namanya Basra atau Busra, bukan di Irak ya, bukan Basra Irak, tapi Busra di Syam. Ya, kota namanya Balqa. Itu dipimpin seorang gubernur, ya, yang bernama Shurahbil Al-Ghassani. Ini orang Arab ya, Bapak Ibu. Tapi tunduk kepada Romawi, Raja Kaisar. Karena Raja Kaisar memerintahkan menetapkan dia sebagai gubernur kepala Balqa. Ya, jadi orang-orang Arab di sekitar Syam itu Bapak Ibu dulu dari Yaman. Ceritanya ketika bendungan Saddu Ma'rib runtuh, orang-orang Yaman ini hijrah. Ada yang pergi ke Persia, sehingga mereka terpengaruh dengan agama Majusi, masuk Majusi. Ada yang pergi ke Syam, mereka terpengaruh dengan agama Nasrani, mereka masuk Nasrani. Ada pergi ke Jazirah, ke Madinah, ya, mereka adalah orang Ansar. Orang apa? Ansar, yang ketika Nabi Muhammad datang mereka masuk Islam, Bapak Ibu.
Nah ini Syurahbil Al-Ghasani ini sebagai gubernur Balqa. Kemudian Haris ini sampai di situ dan menyerahkan surat ke Syurahbil agar Syurahbil menyerahkan ke Raja Romawi surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apa yang terjadi? Al-Haris ini ditangkap, diborgol sama Syurahbil ini, dibawa di hadapan Raja Romawi. Ya, setelah diinterogasi yang lama kemudian dipenggal kepalanya. Al-Haris bin Umair Al-Asdi. Maka mendengar hal ini Rasulullah SAW marah besar, karena waktu itu undang-undang berlaku di seluruh dunia, namanya utusan duta, kalau sekarang duta besar, tidak boleh dibunuh. Di dalam Islam pun tidak boleh sampai sekarang. Namanya utusan duta besar tidak boleh dibunuh. Bapak Ibu, kalau dibunuh, apalagi dalam damai, maka berarti mengumumkan perang. Ya, penggal-menggal itu ketika perang, bukan dalam urusan apa? Ketika suasana damai. Apalagi duta besar bermanfaat, memberikan saling informasi, kemudian sebagai hubungan antara dua negara dan yang lainnya. Maka Rasulullah besar sekali marah, bisa utusan itu tidak boleh. Makanya kalau ada kelompok-kelompok radikal membunuh utusan duta besar, haram, tidak boleh. Hadirin sekalian. Maka Rasulullah menyiapkan pasukan, jumlahnya 3.000 orang. Ini jumlah yang terbesar setelah perang Khandaq. Dan pasukan di Madinah itu, Bapak Ibu umat Islam, ya segitu jumlahnya, tidak banyak. Ya, karena di Madinah tidak hanya ada orang Muslim, ada Yahudi, ada orang-orang Arab yang musyrikin. Secara ekonominya pun tidak maju banget begitu. Ya, Madinah mengeluarkan 3.000 pasukan. Rasulullah SAW menetapkan 3 pimpinan komandan. Rasulullah mengatakan yang membawa bendera putih ini, Rasulullah memberikan bendera putih, bendera umat Islam. Yang pertama yang membawa bendera putih ini, komandan pasukannya yaitu Zaid bin Harithah. Wa in qutil fa Ja'far bin Abi Thalib. Wa in qutil Abdullah bin Rawahah. Yang bawa bendera pertama adalah komandannya umat Islam yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kalau Zaid terbunuh, maka diambil benderanya oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh, diambil benderanya oleh Abdullah bin Rawahah. Itu pesan Rasulullah. Kemudian hadirin sekalian, mereka diantar oleh Rasulullah, para sahabat yang lain tidak perang, ya, sampai di pintu gerbang, sampai di daerah namanya Saniyatul Wada. Di situ kemudian Abdullah bin Rawahah menangis. Satu pimpinan umat Islam menangis. Ada yang mengatakan, kenapa kamu menangis, ya Abdullah bin Rawahah? Saya menangis wallahi bukan karena cinta dunia. Saya menangis bukan karena saya kangen keluargaku sama kalian, tidak. Saya menangis karena saya pernah mendengar Rasulullah baca ayat wa in minkum illa wariduha. Semua kalian ini akan memasukinya. Maksudnya memasukinya apa? Memasuki atau melintas di sirat yang dibentangkan di punggung Jahannam nanti. Sirat yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada apa? Pedang. Ya, semuanya akan melintasi. Walaupun para nabi, para rasul, cuma tergantung amalannya masing-masing. Ada yang melintasinya dengan cepat seperti kilat, ada yang melintasinya seperti naik kuda, ada yang melintasinya lari selamat, ada yang melintasi jalan kaki selamat, ada yang jalan kaki jatuh, tapi bisa masih bergelantungan di sirat itu. Disambar sama galalib, besi-besi yang melengkung itu disambar punggungnya, dirobek,
kena, tapi dia selamat dalam keadaan luka parah, selamat tidak jatuh ke neraka jahanam. Ada yang jalan jatuh. Itulah manusia tidak ingat siapa-siapa sakit, tegang, sehingga doa suruh para nabi itu satu ketika melintasi sirat. Mereka mengatakan apa? Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku. Nabi doanya seperti itu. Maka dia menangis. Satu ayat tadabbur Bapak Ibu membuat Abdul Roh menangis. Makanya baca Quran itu harus pakai tadabbur. Ya, jangan membaca khatam selesai tapi tidak tahu apa-apa. Percuma seperti itu. Harus dengan apa? Tadabbur. Satu ayat tadabbur maka akan membekas dalam hati seperti Abdullah bin Rawah. Seperti itu. Setelah itu Rasulullah berpesan kepada pasukan. Ya, wahai pasukan muslimin, dia mengatakan itu, "Ughzu bi ismillah wa fi sabilillah." Berperanglah kalian dengan nama Allah dan di jalan Allah. Yaitu pesan Rasulullah. Jadi kalau kita ini Bapak Ibu berjuang harus karena Allah, jangan karena yang lainnya. Percuma habiskan umur dan manfaat dalam bidang apapun, dalam golongan ormas misalnya. Kita berjuang karena Allah. Yang diperjuangkan jelas karena Allah. Kalau yang diperjuangkan bukan karena Allah, percuma. Ya, kalau yang diperjuangkan bukan karena Islam, terus kita perjuangkan apa? Bapak Ibu, perjuangkan Islam, agama Allah ini, mempermudah umat Islam. Tapi banyak umat Islam berjuang bukan karena Allah. Ya, tidak perjuangkan syariat Allah. Seumur-umur hidupnya digunakan untuk itu. Bahkan dia berjuang untuk menghadang orang-orang yang mau mengamalkan Islam. Sangat disayangkan. Atau dia berjuang karena uang, karena jabatan saja. Maka Rasul berpesan apa? Ughzu bi bismillah wa fi sabilillah. Berperanglah kamu ya dengan nama Allah dan di jalan Allah. Wa la taqtulu walidan. Jangan kamu membunuh anak kecil. Wa la taqtulu syaikhan. Jangan kamu bunuh orang tua yang sudah usia lanjut. Wala taqtulu imra'atan, jangan kamu bunuh wanita. Kemudian apa lagi Nabi? Jangan kamu hancurkan nakhl. Nakhl itu pohon kurma. Jangan kamu bunuh seorang pendeta yang ada di gerejanya. Jangan kamu hancurkan bangunan-bangunan. Lihat Bapak Ibu, Nabi memberikan kepada kita etika dalam berperang. Gak ada agama seperti itu. Lihat Nabi kalau berperang seperti itu, jangan ngawur, jangan asal bunuh saja. Sesama Muslim dibunuh, bayangin. Ya, seperti ISIS dan yang lainnya yang tidak mau baiat, pimpinannya penggal kepalanya, walaupun Muslim. Ini bukan bagian dari Islam, karena dia tidak paham tentang agama Islam, tentang sirah ini. Nah itu pesan Nabi. Maka berangkatlah mereka pasukan ini, Bapak Ibu, ya sampai mereka di daerah namanya Ma'an. Ma'an ini dekat dengan Mu'ta, masuk daerah Yordania sebelah timur. Kalau sekarang itu perjalanan sekitar 1000 km. Waktu itu ditempuh bisa dalam waktu 10 hari lebih. Waktu itu, Bapak Ibu, dengan kuda. Ya, ketika sampai di Ma'an, intelijennya umat Islam ini mendengar bahwasanya Raja Romawi Bizantium, nama lainnya Bizantium, Raja Romawi itu mengeluarkan tentara sebanyak 200.000. 200 apa? Ribu. Melawan berapa? 3.000. 100.000 pasukan asli Romawi, 100.000 pasukan diambil dari negeri Kristen Romawi. Kebanyakan mereka bangsa Arab yang masuk Nasara ikut Romawi. Jadi semuanya 200.000 melawan 3.000.
Bapak Ibu, mendengar hal ini, maka tentara umat Islam agak bingung. Mereka melakukan musyawarah. Sebagian mereka mengatakan ini tidak mungkin. Kita cuma 3.000 melawan 200.000. Mustahil kita menang. Bagaimana kalau kita minta bantuan, kirim surat ke Rasulullah, minta bantuan tentara? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita menang. Kemudian Abdullah bin Rawahah mengatakan, wahai pasukan umat Islam, wallahi, kita berperang bukan karena jumlah musuh besar atau kecil, persiapan mereka kuat, ya, kita bukan perang karena itu. Kita berperang karena membela Allah. Apa yang kalian takutkan sekarang ini tentang kematian, itu yang sebenarnya kalian inginkan. Kalian ingin mati syahid, bukan kalian ingin dunia atau menang. Seperti itu. Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah kita dapatkan syahid, mati syahid. Inilah cita-cita kita yang tertinggi sebetulnya. Kok kalian takut? Nabi tidak pernah berpesan kita kirim bantuan, tidak pernah. Kita tidak memahami itu. Kita malu sama Rasul. Kalau kita ini apa? Minta bantuan sama Rasul. Kita berperang bukan karena apa? Banyaknya musuh. Dibakar semangatnya oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini salah satu pujangga penyair, Bapak Ibu, walaupun dia sebagai komandan pasukan. Maka setelah itu mereka akhirnya sepakat. Kalau begitu kita berangkat aja berperang. Nah besok harinya Bapak Ibu, orang Romawi udah siap. Mereka berperang dengan luar biasa, dengan berani. Pimpinan pertama Zaid bin Harithah berperang dengan kemahirannya, dengan pengalamannya, menyongsong musuh. Akhirnya dia mati sebagai syahid. Dan apa yang dikatakan Nabi betul. Nabi mengatakan jika Zaid mati, maka penggantinya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Pasti mati enggak, Bapak Ibu? Pasti mati. Karena Nabi yang ngomong, mukjizat. Ya. Kemudian bendera mau jatuh diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sepupu Nabi, kakaknya Ali, agak jauh, umurnya lebih tua. Ya, Ja'far bin Abi Thalib ini ikut hijrah ke Habasyah. Di sana dia hidup 10 tahun. Mendengar Rasulullah hijrah, sudah enak kaum muslimin, dia balik ke Madinah. Langsung ikut perang. Ja'far bin Abi Thalib. Maka dia berperang dengan cara yang aneh. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia turun dari kudanya, disembelih kudanya, dia berjalan, ya, menghadapi orang-orang kafir. Setiap musuh yang temui disikat habis, dan dia banyak membunuh orang kafir. Sampai akhirnya ada orang Romawi itu bisa menyabet tangannya, undaknya ini, sehingga putus yang kanan. Diraih benderanya dengan kiri, terus dia berjuang maju, akhirnya diputus tangan kirinya. Ya, didekap sama dia, terus berjalan dia, dan akhirnya dihabisi. Ya, dipenggal kepalanya, dibelah jadi 2 badannya. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar mengatakan, waktu aku ikut serta di dalamnya, dan aku temui jenazahnya, ada sekitar 90 sabetan pedang, tombak, semua di dadanya, sehingga terlihat bentuk jasadnya sudah hancur, dicincang sama pasukan Romawi. Makanya Bapak Ibu, diganti dengan sayap, kata Rasul. Dia terbang di surga, sehingga dikatakan Ja'far at-Tayyar, Ja'far yang memiliki sayap, atau Dzil Janahaini, Ja'far yang mempunyai 2 sayap. Kemudian setelah itu diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah terus berjuang. Awalnya dia ragu, mau maju ragu, tapi akhirnya yakin. Terus sampai dia terbunuh. Bagaimana dengan di Madinah? Rasulullah SAW begitu mengumpulkan umat Islam di masjid yang tidak perang, orang-orang tua, anak-anak, wanita dikumpulkan. Langsung Rasul bercerita dapat wahyu live begitu ya, mukjizat. Ya, dan kisah ini kita pikirkan dengan akal.
Rasul langsung diberitahukan sama Allah, dan Rasul mengatakan, wahai umat Islam, sekarang bendera diambil oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah maju terus dan dia terbunuh. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far dua tangannya diputus oleh orang kafir, akhirnya dia terbunuh sebagai syahid. Ya, dan Ja'far diganti tangannya dengan 2 sayap. Ya, dan dia sekarang sudah berterbangan di surga. Kemudian diambil bendera oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha maju, tapi dia ada ragu. Kemudian maju lagi sampai gugur. Ya. Dan mereka bertiga sudah berada di dipan surga. Sedangkan Abdullah bin Rawaha dipannya itu agak jomplang. Kenapa? Karena ada ragu tadi. Makanya Bapak Ibu, niat ini harus pas kita. Kalau niat itu karena Allah, jangan sampai niat itu karena dunia atau apa. Nanti berbahaya ini berimbas pada ganjaran pahala. Ya, kalau mengerjakan sesuatu, memberikan sesuatu karena Allah aja sudah, bukan karena yang lain. Tidak ada riya. Jihad aja seperti ini. Abdullah seorang pemberani, tapi ketika dia maju agak ragu Bapak Ibu. Ya, tapi kemudian yakin lagi seperti itu. Walaupun dia dapat surga, cuma dipannya agak jomplang, tidak rata. Nah, ketika Rasulullah melihat diperlihatkan Ja'far meninggal dunia sebagai syahid, Rasulullah menangis, sedih karena sepupunya Ja'far, orang yang mirip dengan Rasulullah dari keluarganya, Ja'far bin Abi Thalib. Mirip dengan Rasulullah, cara ngomongnya, wajahnya, jalannya paling mirip dengan Rasulullah. Dia hijrah, kemudian balik ke Madinah, langsung perang mati. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bendera diambil oleh siapa? Ada seorang sahabat namanya Sabit bin Arqam mengambil bendera itu. Tapi dia mengatakan, wahai para pasukan, siapa yang megang bendera itu? Benderanya Rasulullah ini. Mereka mengatakan, ya kamu aja jadi pemimpin. Lah, saya tidak mampu. Saya bukan orangnya, saya tidak mampu. Bagaimana saya usul kalau berikan kepada Khalid bin Walid? Mereka setuju. Akhirnya bendera diberikan sama siapa? Khalid bin Walid. Khalid bertempur sampai Jeddah. Kemudian Khalid bin Walid, hadirin sekalian, bermusyawarah. Dia mengatakan, wahai pasukan umat Islam, kalau kalian perang terbuka seperti ini, habis sekali. Mereka ini jumlahnya besar, menyemut hitam mereka. Karena begitu banyaknya pasukan. Maka saya punya usul membuat siasat Khalid ini, Bapak Ibu. Padahal dia baru masuk Islam. Dia masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. 3 bulan masuk Islam. Setelah itu disuruh Rasulullah perang. Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid merubah siasat. Ya, bagaimana nanti pasukan depan pindah ke belakang, pasukan belakang pindah ke depan, sayap kanan pindah sayap kiri, sayap kiri pindah sayap kanan. Sudah, kemudian udah kalian kakinya itu disuruh menggerakkan ke tanah, agar tanah ini ke atas, melambung ke atas, seperti itu. Pasir melambung ke atas. Besoknya bertempur lagi umat Islam dengan gigih. Ketika mereka menyongsong musuh, orang-orang Maui bingung. Loh, kok nggak seperti kemarin? Ternyata ini model-model baru. Berarti mereka dapat bantuan dari Muhammad di Madinah. Apalagi debu banyak, waduh, nggak mungkin kita menghadapi mereka. Mereka berhenti langsung. Berhenti, umat Islam sudah mau tempur, berhenti juga mereka berhenti. Siasatnya Khalid begitu. Akhirnya mereka takut. Kemarin aja kita susah mengalahkan mereka, apalagi hari ini dapat bantuan, habis kita ini. Akhirnya mereka bergeming begitu, mundur sedikit. Khalid bin Walid pasukan mundur juga. Akhirnya umat Islam mundur. Kemudian mereka membaca, kalau kita mengikuti mereka memancing kita. Mereka mancing kita agar kita masuk padang pasir. Kita perang di padang pasir, habis kita. Udah biarkan aja mereka mundur. Jadi umat Islam mundur tapi secara elegan. Tidak dikatakan mundur oleh mereka.
Sehingga bisa dikatakan umat Islam tidaklah kalah sebetulnya. Ini siasat Khalid sehingga umat Islam bisa menghindar dari jumlah yang besar saat ini. Dengan jumlah yang besar Bapak Ibu, pasukan Romawi, kira-kira berapa korbannya umat Islam dalam perang Mu'tah? Kira-kira berapa? Melawan 200.000, jumlahnya 3.000. Kira-kira berapa? Yang mati cuma 12. Bayangkan, yang mati cuma 12 orang dari umat Islam. Sedangkan dari musuh jumlahnya banyak sekali, ratusan yang mati. Subhanallah. Ya, luar biasa ini Bapak Ibu. Rasul kemudian mengatakan ketika di masjid itu, sekarang bendera diambil oleh Saifun min suyufillahil maslul, Khalid ibn Walid. Dijuluki oleh Rasul langsung apa? Saifun min suyufillah, Saifullahil maslul, pedang Allah yang apa? Tajam. Khalid bin Walid, dan Allah memenangkan dengan dia. Umat Islam akhirnya gembira. Itu live Bapak Ibu, langsung. Ya, inilah iman Bapak Ibu. Gak ada rasa takut sama sekali. Kalau orang sudah punya iman kuat, ya menghadapi musuh walaupun besar, ekonominya kuat, canggih, gak dilihat oleh seorang Muslim dari situ. Dia minta bantuan dari Allah. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa memenangkan jumlah yang besar karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka umat Islam pulang dan disambut oleh Rasulullah. Ada sebagian orang mengatakan, mengejek, kalian pengkhianat, kalian mundur, kalian kalah. Kata Rasulullah, mereka bukan pengkhianat. Ini strategi perangnya Khalid dan mereka akan kembali lagi ke sana. Memang betul Bapak Ibu, ini pembukaan untuk menaklukkan Persia. Setelah itu umat Islam selalu perang sama mereka pada zaman Abu Bakar, dan akhirnya puncaknya pada zaman Umar, Persia runtuh. Ya. Dari perang Mu'tah ini Bapak Ibu, banyak sekali pelajaran. Yang pertama, suku-suku Arab di sekitar Jazirah sampai ke Syam, awalnya mereka meragukan umat Islam, meremehkan umat Islam. Setelah perang ini mereka respect, hormat sama umat Islam. Awalnya mereka mengejek di jalan, kalian mau bunuh diri melawan Romawi. Katanya para orang Arab itu semua, kalian bunuh diri mau melawan Romawi. Tapi setelah ini mereka respect, sehingga mereka akhirnya banyak yang masuk apa? Islam. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu, ada cerita tentang kisah Zaid bin Harithah, seorang pemimpin pertama umat Islam dalam perang Mu'tah. Siapa Zaid? Zaid ini bin Harithah ini Bapak Ibu, awalnya seorang budak miliknya Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah, maka diberikan oleh Rasulullah, oleh Khadijah kepada Rasulullah, dihadiahkan, sehingga diambil anak oleh Rasulullah. Dulu boleh mengambil anak, sehingga dinasabkan ke Rasulullah Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Nah, Zaid ini kan budak. Akhirnya dia ingin menikah, ingin dipilihkan Rasul, dinikahkan dengan sepupu Rasulullah sendiri, nasabnya tinggi, namanya Zainab binti Jahsh. Zainab tidak mau, tetap tidak mau, karena mengingat tidak sepupu, saudara-saudaranya pejabat, sedangkan Zaid budak. Tapi perintah dari Rasulullah turun ayat, tidak seharusnya seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya menentukan sesuatu, dia punya pilihan yang lain, tidak boleh seperti itu, harus taat. Maka mau nggak mau, akhirnya Zainab datang dan mau menikah dengan siapa? Zaid. Dia menikah, tapi dalam rumah tangga mereka sering cekcok. Zainab merasa tinggi nasabnya Zaid sehingga suaranya keras, begitu cekcok, akhirnya setahun bubar pernikahan mereka. Nah, setelah selesai masa iddah, Bapak Ibu, maka Rasulullah
Allah menyuruh agar Rasulullah menikahi Zainab. Ya, untuk apa? Untuk beberapa masalah yang tersebar di jahiliyah saat itu. Mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh menikahi mantan istri anak angkat. Tidak boleh. Menurut masyarakat saat tidak boleh menikahi mantan istri apa? Anak angkat. Maka Allah membatalkan. Boleh. Ya, boleh menikahi istri daripada mantan anak angkat, boleh. Ya, bahkan yang disuruh melamar adalah Zaid. Zaid kata Rasulullah, pergi ke Zainab, lamarkan untukku Zainab. Maka Zaid pergi ke Zainab, padahal mantan istrinya. Waktu Zainab lagi membuat adonan roti, tapi dia tidak melihat Zainab. Dia memalingkan mukanya dan mengatakan, Zainab, Rasulullah melamar kamu. Rasulullah melamar kamu. Bagaimana pendapatmu? Maka Zainab mengatakan, beritahu kepada Rasulullah, aku akan sholat istikharah. Akhirnya Zainab mau, dan menikahlah Zainab dengan Rasulullah. Dan Zainab bangga karena dia merasa dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah tentang masalah Zaid bin Harithah, termasuk yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan Zaid dinikahkan dengan budak juga yang pernah mengasuh Rasulullah, yaitu Ummu Aiman, dan punya anak namanya Usamah. Nanti jadi komandan pasukan pada era Abu Bakar. Inilah Bapak Ibu tentang perang Mu'tah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, mungkin mau yang duduk, silahkan. Apa yang kita bicarakan sambil menunggu waktu apa? Syuruk misalnya. Ada yang masih mau duduk di sini? Apa yang kita pelajari, Bapak Ibu? Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Apakah ada jihad? Misalnya, ya, tidak ada perang. Kecuali dia sebagai seorang militer yang ditugaskan, maka itu urusan presiden. Kalau kita hidup di negara ini, maka kita tidak boleh membuat pasukan tersendiri, ya, kemudian di bawah pimpinan ormas misalnya, tidak boleh secara hukum. Ya, tetapi kita disuruh bersiap-siap. Tidak boleh kemudian kita lengah. Kita disuruh pertahankan diri dari serangan-serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita boleh mempertahankan diri. Nah, terkadang ada yang benci begitu sama umat Islam. Kita harus menolong mereka. Nah, itu minimal usaha-usaha kita. Dan tidak boleh kita diam diri. Kita harus punya persiapan fisik. Ya, kita harus juga melihat keadaan umat Islam yang lemah, yang kadang terzalimi. Ya, itu kalau memang tidak ada perang hari ini. Tapi juga ada perang hari ini, misalnya perang melawan hawa nafsu. Ini penting sekali, karena perang tidak hanya fisik, penting juga perang melawan hawa nafsu. Karena banyak orang tunduk kepada hawa nafsunya sehingga malas ibadah, menyimpang dari agama Islam, lebih mementingkan duniawi, materi daripada akidah, dijual agamanya, bayangkan, ke musuh-musuh Islam, lebih cinta kepada musuh-musuh Islam daripada kaum muslimin, seperti itu. Nah, ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, diperbudak oleh hawa nafsu. Ya. Umat Islam tidak dibela, yang dibela mereka.
masuk dalam golongan-golongan yang jelas-jelas mereka orang sekuler yang liberal. Bapak Ibu, percuma orang seperti ini. Padahal dia sholat, padahal dia zakat, tapi masuk dalam golongan-golongan yang memperjuangkan liberal, sekuler seperti itu. Ini sangat disayangkan. Mana akidahnya? Menurut mereka yang penting sholat begitu. Ya, tapi dalam muamalahnya korupsi, suap menyuap, disogok mau. Ini maka kita harus jihad melawan apa? Hawa nafsu. Jihad ekonomi, bagaimana umat Islam ini memberdayakan ekonomi Islam, tidak ikut ekonomi liberal yang saat ini sudah sistemik di sekitar kita, ekonomi ribawi dan yang lainnya. Ini jihad Islami. Nah, ini tambahan sedikit dari kami. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.